Nah, pada saat sudah di keesokan harinya, ups, tumpah ya. Halo guys, ketemu lagi dengan channel Hengki Tandra. Kali ini saya akan ngajak kalian untuk mempersiapkan kopi untuk keesokan harinya, tapi dengan model yang berbeda dari biasanya. Oke, kali ini saya akan ngajak kalian untuk membuat kopi, es kopi susu, tapi dengan model yang lebih berbeda. Kopinya kita akan buat dan masukin ke dalam tumbler, tapi kita akan bekukan, dan keesokan harinya setelah beku, kita akan masukin susu. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu kopinya, kita akan menggunakan mesin kopi dari merek Kels ini, ya. Ya, memang sih bukan mesin kopi yang seperti di kafe-kafe, tapi lumayan lah kalau untuk pemakaian rumahan. Sejauh ini saya cocok sih. Nah, mesin kopi ini dia punya ada beberapa mode. Pertama, kita bisa gunakan mode yang seperti ini, di mana kita bisa gunakan bubuk kopi sendiri ya. Nah, ini kita buka. Di sini ada Polta basketnya, kita bisa masukin kopi kita sendiri. Selain ini, dia juga ada mode di mana dia bisa menggunakan kapsul yang seperti ini. Ini kita beli dari Oten, ada dua jenis. Ada juga kapsul yang agak lebar yang seperti punya Nespresso ya. Tapi kali ini saya akan bawa kalian untuk membuat kopi dengan model yang ini aja. Ya, karena saya lebih cocok dengan kopi yang seperti ini. Oke, kita nyalakan dulu. Pastiin airnya sudah terisi, masih banyak. Oke, kita nyalain dulu sambil menunggu dia panas. Ya, kita isi dulu kopinya. Oke, ini bubuk kopi yang akan kita gunakan. Kemudian kita juga sudah dapat ini ya, scoopnya kopi. Plus di bagian bawahnya dia bisa menjadi temper ya. Ya, meskipun dia bukan seperti temper yang punya espresso ya, mesin espresso yang kuat. Tapi so far ini kokoh ya, sudah cukup lah untuk kita gunakan. Kita akan isi dulu kopinya ke sini. Oke, untuk kopinya kita kira-kira aja, nggak perlu full satu scoop ya. Kira-kira segini aja cukup. Ya, teman-teman bisa lihat. Ini kopinya halus, kita masukin ke dalam Polta basketnya. Nah, enaknya kalau pakai scoop ini lebih nggak tumpah ya guys ya. Kemudian kita coba press ya. Ya, bagi kalian yang terbiasa menggunakan mesin kopi profesional, tentu kalian mungkin akan ngerasa, wah ini nggak merata nih, harusnya masih pakai mesin WDT, sorry, bukan mesin WDT ya, tapi alat WDT. Yang kayak jarum-jarum itu loh. Kemudian harus pakai ada yang menyamakan levelnya si kopi ini, baru kemudian ditemper ya, saya lupa namanya apa. Tapi so far kita cukup kok. Nah, ini hasilnya. Nah, kelihatan oke lah. Ya. Dan uniknya Porta basket ini di bawah ini nggak ada apa-apa ya guys ya. Dia flat dan tidak ada lubangnya. Ya. Jadi kalau saya nggak keliru, itu airnya masuk dari sini. Dari mesin masuk ke sini. Kemudian masuk ke dalam Polta basket ini, menembus ini. Ya, bukan menembus ya, dia airnya menekan ke sini baru kemudian keluar masuk ke lubang ini. Dari lubang yang di sini, kelihatan nggak guys? Nah, di lubang di sini barulah masuk ke sini, kemudian baru turun. Ya, baru akan menetes di bagian bawah sini. Ya. Oke, yuk kita simak caranya. Ya, kita masukin di sini aja. Penting untuk tidak terlalu full karena ini kan masih ada jarak sedikit ya. Kalau teman-teman lihat di sini dia masih ada jarak sedikit. Jadi penting untuk kita kasih ada space. Oke, kita tutup. Ya. Oke, kita push di sini. Tutup. Ya, sudah oke. Kemudian kita masukin ke dalam mesinnya. Ya. Setelah itu, tek. Ya, air sudah cukup, sudah panas. Ini agak butuh waktu lama. Kita siapkan dulu gelasnya. Oke, kita tinggal pencet ya. Di sini dia ada 3 mode. Ada mode small, 50 mili ya. Ini mungkin yang kelas-kelasnya espresso atau di bawahnya lagi Risetto atau apa ya. Medium 100 mili dan large 150. Nah, untuk kebutuhan kopi kita kali ini kita akan pakai yang medium aja. Ya. Pencet, kemudian kita tunggu saja.
Suara mesinnya memang agak keras ya, tapi it's okay, tidak terlalu mengganggu. Ya. Oke, kita akan cepetin aja. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai nanti dia akan kembali ke mode normal lagi seperti ini. Dan mesin ini akan otomatis berhenti kalau kita nggak pakai selama berapa menit. Saya lupa, mungkin 9 menit atau berapa ya. Dia akan otomatis mati. Tapi kalau kita sudah nggak pakai lagi ya kita bisa langsung turn off aja sih. Oke. Nah, selanjutnya kan pasti dia masih netes-netes nih. Kita bisa buka di sini. Terus hati-hati pas buka karena kadang-kadang masih ada tekanannya ya. Tinggal kita goyang-goyang sedikit, kita keluarin. Ya. Pas keluarannya hati-hati karena ini masih ada airnya ya. Ini yang tadi menyebabkan dia netes. Oke. Nah, ini dia kopi kita. Ya. Katanya 100 ml, nggak tahu bener apa nggak 100 ml nih. Cukup banyak juga ya. Next, kita akan masukkan ke dalam. Oh, sebentar. Saya mau nunjukin kalian ini ya. Foamnya ya. Kalau orang bilang krema, saya nggak tahu apakah ini bisa disebut sebagai krema atau enggak. Karena ini mirip foam ya. Takutnya nanti para pecinta kopi, pendekar kopi, komentar tuh. Wah, itu bukan krema, itu foam ya. Saya nggak tahu sih. Saya sih dulunya termasuk penikmat kopi yang sampai level-level seperti pendekar. Tapi sekarang saya lebih ke ya enjoy aja deh, kopi apa aja enak kok. Bahkan kopi tubruk juga oke ya. Tapi kalau ada mesin kayak gini tentunya lebih praktis. Kita masukin ke dalam tumbler. Tumbler yang kita gunakan ini cukup gede ya. Oke, kita tuangkan ke sini. Ya, oke. Masih terdapat sedikit foam, kita akan coba tambahkan air. Air sedikit saja. Ya, kalau kalian yang seneng kopi yang kental mungkin nggak perlu tambahin air ya. Oke, ini dia hanya sekitar 1/3, 1/4 ya. Nah, kita akan bekukan ya, tentunya kita akan bekukan. Tapi model pembekuannya jangan yang seperti ini, jangan berdiri kayak gini. Kalau berdiri kayak gini, es kopinya kan hanya terbentuk di sini ya. Kalau teman-teman masukin susu, ya teman-teman lebih nikmatin susu plus sedikit susu yang terdilute oleh kopinya, ya es kopinya. Jadi nggak efektif. Jadi saya kepikiran untuk tumbler ini, yang penting kita udah kencengin, kita akan baringin kayak gini. Jadi es kopinya akan terbentuk kayak gini. Nah pada saat sudah di keesokan harinya, ups, tumpah ya. Oh belum kenceng. Oke guys, sorry tadi sedikit accident ya, kopinya tumpah karena tutupnya belum kenceng ya. Nah sekarang kita udah kencengin lagi, ini udah aman kok ya. Kalau teman-teman lihat, udah aman banget untuk kita bekukan ya. Jadi nyambung ke yang tadi, kopinya kan terbentuk di bawah dan keesokan harinya ketika sudah jadi beku, ketika kita naikin lagi, dia pasti kan seperti ini ya. Kemudian kita masukin susu. Jadi bagian susu yang tersentuh dengan kopi akan lebih banyak sih. Nah, tapi kalau kita yang minum kopinya itu cepat habis ya tentunya nggak butuh waktu lama nih untuk menikmati kopi susu es ya. Oke, kita akan trial dulu. Kita akan baringkan kopinya seperti ini. Ya, kopinya kita masukin ke kulkas. Ini bagian freezer. Kita akan taruh begini saja. Ya. Keesokan harinya harusnya udah bisa membeku. Oke, see you tomorrow. Oke guys, kita coba lihat gimana hasilnya setelah semalaman. Oh, dingin ya ini. Dia frozen. Tuh, teman-teman bisa lihat. Kulkasnya belum kita tutup. Dia sudah frozen. Kita coba lihat bagaimana. Dingin banget. Saya coba buka dulu. Ya, ini hasilnya guys. Kalau kalian bisa lihat, dia kebentuk tapi nggak full ini ya. Jadi bagian dalam sebenarnya masih ada airnya. Coba bisa nggak saya kasih center ya. Ntar ya. Nah, ini dia hasilnya. Coba kalau mau di center. Sebagian masih belum beku. Mungkin kalau belum cukup waktunya.
Kopi mungkin butuh lebih lama untuk beku ya. Apalagi di dalam wadah ya. Jadi nggak beku semua, tapi oke lah. Kita akan coba tambahkan susunya. Oke, susunya sudah kita buka. Kita masukkan, ini kita pakai oatmeal ya, karena lebih enak nih. Belakangan saya lebih prefer oatmeal daripada susu langsung, susu sapi ya maksud saya. Oke, kurang lebih pas lah ya. Ini dia yang kemasan 200 ml. Nah, ini dia bentuknya guys. Jadi kopi susu kita siap dinikmati. Oke, sedikit cerita. Tadi kita ada kesusahan pada saat kita mau buka tumblernya. Karena di bagian tutupnya, ya, yang saya tidak pertimbangkan adalah bekunya itu sampai ke tutupnya. Sehingga ketika kita mau buka agak kesusahan. Jadi itu kelemahan kalau kita pakai tumbler untuk didinginkan ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau nyoba, mungkin bisa gunakan apa ya, alat pendingin atau alat pembeku yang khusus untuk pembekukan, sehingga dia bisa membuat es. Atau bisa juga teman-teman pertimbangkan dengan cara gini, tumblernya mungkin dibekukannya segini aja ya, dimiringkannya di mana kondisi kopinya mungkin sejajarnya sampai di sini ya. Oke, jadi nggak perlu sampai mendatar kayak gini ya. Kalau mendatar gini kan dia langsung kena bekunya di sini, sehingga teman-teman akan susah untuk buka waktu dia sudah mengeras. Nah, tapi kalau teman-teman sedikit kasih elevasi ya, memang sedikit repot sih, tapi tidaknya sampai sini aja aman. Pada saat teman-teman buka masih bisa harusnya ya. Jadi itu mungkin tips and triknya kalau teman-teman mau coba cara seperti ini. Ya, after all, menurut saya worth it lah untuk dicoba. Sedikit repot, tapi rasanya pasti nggak akan kalah dengan kopi-kopi susu yang ada di kafe-kafe. Oke, sekian dulu video kali ini. Teman-teman bisa like jika senang, dislike jika tidak senang, bisa subscribe, dan salam